Mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu, di mana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang, bagaimana kehidupan ekonomi kamu, apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan, atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja. Bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua, apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting lagi, keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari, yang tidak pernah kamu harapkan, tapi akan segera mendatangi kamu. Eits, ada juga nih yang pengen serius sama kamu. Dengan ini temanya Untold Story, yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel YouTube saya. Harganya cuma 30 ribuan saja. Readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah. Oke, kita lanjut. Hai Cancer, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema ada yang lagi menunggu jodoh. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke Cancer, melalui tebaran kartu tarot ini, mungkin kamu yang berzodiak Cancer berusia mulai dari 30-an tahun. Nah, di sini diceritakan inilah saatnya kamu memulai untuk mendesain ulang hidup kamu. Tapi sebelum kita mulai, saya pengen mengundang kamu untuk join di channel Telegram saya, di mana kamu bisa dapat updatean terbaru seputar spiritual, manifestasi, readingan, energi kamu di channel Telegram saya. Saya mengundang kamu untuk join di channel tersebut gratis. Kamu bisa mendapatkan update terbaru seputar energi kamu, spiritual, dan manifestasi. Bagaimana mewujudkan mimpi kamu melalui spiritual, bagaimana meningkatkan kualitas diri kamu, meningkatkan kualitas hidup kamu, tidak hanya sebatas di ghosting, tidak hanya sebatas mem-PHP atau di PHP. Oke, saya tunggu ya di channel Telegram saya. Kamu bisa cek link di bawah. Nah, di sini melalui tebaran kartu ini diceritakan kamu harus mendesain ulang hidup kamu. Mungkin beberapa tahun ke depan, ke belakang, kamu sibuk atau fokus dengan karir kamu. Bagaimana kamu bisa memantapkan finansial kamu, bagaimana kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan, pekerjaan yang tetap. Kamu begitu bekerja keras untuk mendapatkan apa yang memang sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, setelah kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan selama ini, apa yang kamu mimpikan, terasa ada yang kurang dalam hidup kamu. Nah, disitulah kamu berusaha untuk mencari tahu apa sih sebenarnya yang hilang dalam diri kamu. Kamu punya banyak teman, setiap weekend kamu pergi berlibur, kamu melakukan hobi kamu, tapi terasa ada yang kurang, terasa ada yang tidak lengkap dalam hidup kamu. Nah, disinilah gunanya kamu untuk mendiamkan diri kamu, untuk bertanya dalam diri kamu, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan. Nah, yang kamu inginkan melalui tebaran kartu ini diceritakan bahwa sebenarnya kamu menginginkan suatu perubahan. Mungkin kamu mendapatkan sesuatu yang kamu harapkan di masa lalu, tapi hidup kamu tidak ada perubahan, tetap sama, tetap monoton, hanya mendapatkan apa yang kamu mau. Setelah itu tetap monoton, tidak ada yang berubah, hanya sebatas angka saja, tapi secara nilai kamu tidak ada perubahan. Nah, sebenarnya di sini yang diharapkan, kamu sebaiknya memperluas pergaulan kamu, kamu sebaiknya mengupgrade diri kamu. Dengan mengupgrade diri kamu, kamu bisa mengetahui bahwa sebenarnya kamu membutuhkan tantangan baru, kamu juga membutuhkan sesuatu hal yang baru dalam hal relationship. Mungkin selama ini relationship buat kamu bukanlah suatu yang penting, kamu men-skip hal itu, kamu tidak pengen terlalu jauh dengan
seseorang yang spesial karena kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk dia. Kamu takut menjanjikan apapun, bukan karena kamu takut sebagai tidak bisa memberikan komitmen, tapi di sini kamu saja belum bisa memberikan yang terbaik buat diri kamu. Jadi kamu tidak bisa menjanjikan yang terbaik untuk orang lain. Itu kamu di masa lalu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, pemikiran tersebut tidak berlaku lagi untuk saat ini. Kamu memang membutuhkan yang benar-benar ada stay di samping kamu. Kamu membutuhkan yang bisa memotivasi kamu, karena di sini energinya sepertinya kamu sudah kehilangan motivasi, kamu sudah kehilangan harus kemana, kamu sudah kehilangan apalagi sih goal yang ingin kamu dapatkan. Semua goal sudah kamu dapatkan, semua usaha sudah kamu lakukan, semua pekerjaan keras sudah kamu ambil, tapi ada satu yang memang harus melengkapi hidup kamu, yaitu relationship. Nah, di sini the high prestige di sini sebenarnya bukannya kamu milih-milih sih, tapi kamu lebih membutuhkan seseorang yang benar-benar memahami kamu, yang bisa memaknai, memahami pekerjaan kamu, melihat kamu apa adanya. Tapi persoalannya di sini adalah itu hanya kemauanmu saja. Kamu hanya pengen dipahami, kamu hanya pengen didengarkan, kamu hanya pengen dimengerti bagaimana kesibukan kamu, bagaimana kamu apa adanya, tapi kamu tidak memberikan timbal balik kepada orang yang memberikan perhatian tersebut. Jadi perlahan-lahan orang yang mungkin pengen PDKT sama kamu perlahan-lahan menjauhi kamu, karena itu tadi hanya kamu yang pengen dimengerti. Kamu tidak pengen belajar memahami orang, mungkin karena kamu berpikir akulah yang bekerja keras, sayalah yang menghasilkan finansial besar misalnya, salah yang membiayai hidupnya misalnya. Tapi kan konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya adalah take and give, memberi dan menerima. Apa yang kamu beri, maka kamu akan menerima apa yang kamu beri. Seperti itu juga sebaliknya. Semuanya butuh kebutuhan masing-masing. Mungkin kamu butuh diperhatikan, butuh attention, dan orang lain yang memberikan hal tersebut pun butuh demikian dari kamu. Tapi itu yang tidak bisa kamu penuhi, sehingga hingga hari ini kamu ngejomblo. Di sini the magician di sini artinya mungkin beberapa waktu ke belakang kamu berpikir, hingga hari ini pun kamu masih berpikir bahwa jika kamu memiliki pekerjaan yang mapan, jika kamu memiliki finansial yang cukup, jika kamu memiliki segalanya yang orang lain tidak miliki, itu adalah sebuah harga mati bahwa kamu akan menjadi pilihan. Tapi tidak sederhana begitu. Tapi kenyataannya tidak sesederhana demikian. Kenyataannya adalah saat ini banyak orang yang sudah mulai berpikiran terbuka. Saat ini banyak orang-orang yang memang benar-benar bisa menilai bagaimana orang yang pantas untuk di sampingnya atau tidak. Itu yang tidak pernah kamu sadari. Kamu berpikir bahwa dengan memiliki segalanya maka kamu akan mendapatkan timbal balik dari apa yang dilihat orang lain terhadap kamu. Tapi tidak sesederhana itu, guys. Orang lain sudah menyadari apa kebutuhannya, orang lain sudah banyak juga melihat tantangan-tantangan dari luar. Orang lain juga sudah bisa melihat apa sih yang benar-benar dia butuhkan. Banyak kok coach di luar yang bagaimana mengajarkan dia menjadi value, menjadi berarti, menjadi bernilai. Nah, itu yang tidak kamu pelajari, itu yang tidak pernah kamu dapatkan pengalaman atau petualangan. Yang kamu pelihara adalah pemikiran lama, pola-pola lama berpikir bahwa jika kamu memiliki segalanya maka orang lain akan memilihmu. Tidak seperti itu. Nah, di sini ada Seven of Wands. Seven of Wands di sini diceritakan bahwa di satu sisi kamu berpikir bahwa kamu sudah memberikan ketulusan memberi kepada orang lain yang berkaitan dengan relationship, tapi hingga hari ini tidak ada satupun yang memang benar-benar pengen menjadi someone special untuk kamu. Kenapa? Karena itu tadi,
energi tidak bisa dibohongi. Orang lain bisa merasakan energi kamu. Apakah kamu bukan hanya memanfaatkan. Di sini bukan soal kamu memanfaatkan mereka, tapi seperti itu tadi, orang lain atau relationship itu membutuhkan take and give, memberi dan menerima. Tidak, kalau kamu hanya memberi, ujungnya kamu akan kehabisan energi. Begitu pula dengan orang lain, jika hanya memberi perhatian, dia pun akan kehabisan energi. Maka perlahan-lahan mereka akan pergi dari hidup kamu, dan tetaplah kamu kembali kepada pekerjaan kamu, kepada rutinitas kamu, kepada pemikiran kamu yang lama, bahwa jika kamu memiliki segalanya maka kamu akan menjadi pilihan. That's wrong. Di sini ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ini ada sesuatu hal yang tidak bisa kamu nilai dengan uang. Ada sesuatu hal yang tidak bisa kamu nilai dengan hanya sebatas sesuatu yang berkualitas yang dibanggakan oleh orang lain. Meskipun kamu menghadiri atau rajin berteman dengan siapapun, membuka diri dengan orang lain, tapi kamu benar-benar tidak murni ada di sekitar mereka, benar-benar tidak badan kamu ada di pertemanan mereka, tapi jiwa kamu, frekuensi kamu seolah-olah tidak bersama mereka. Nah, itu yang bisa mereka rasakan. Nah, kita ambil desan di sini diceritakan bahwa jika kamu mendesain ulang hidup kamu, jika kamu mulai belajar untuk menghargai orang lain, tidak hanya untuk sekedar dihargai, percayalah semuanya pasti akan berubah. Ada sesuatu yang memang benar-benar akan tercipta untuk kamu, sudah ada sih di depan kamu, tapi kamu tidak bisa melihat dengan energi kamu seperti ini yang hanya pengen menerima, tapi tidak bisa memberi. Tapi ketika kamu sudah siap memberi dan siap menerima secara utuh, maka perlahan-lahan kamu akan menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang seimbang. Tapi meskipun tidak ada sesuatu yang seimbang, paling tidak kamu harus belajar memahami ketidakseimbangan itu agar tidak oleng. Nah disitulah yang terkadang orang salah kaprah nih. Jika tidak oleng, maka kita harus berusaha untuk membuka hati, kita harus berusaha untuk benar-benar memaksimalkan hati kita, benar-benar memaksimalkan potensi-potensi dalam diri kita, bukan hanya untuk keegoisan belaka, tapi memang benar-benar untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Dan di sini Nine of Cups di sini sebenarnya banyak kok orang yang mengagumi kamu, banyak orang yang pengen ada di posisi kamu, banyak orang yang pengen jadi soulmate kamu di sini. Tapi di situ lagi, jika kamu Nine of Cups di sini, inilah waktu yang tepat buat kamu mendesain ulang hidup kamu, mendesain ulang pola pikir kamu. Tapi bukan waktu yang tepat untuk bertemu dengan soulmate kamu. Nanti setelah beberapa bulan ke depan atau setelah beberapa tahun ke depan, setelah kamu siap menerima dan memberi seperti yang saya ceritakan tadi, ketika kamu tidak hanya siap untuk dilayani tapi juga untuk melayani seseorang, itulah waktu yang tepat untuk kamu benar-benar akan ada seseorang yang hadir dalam hidup kamu. Hampa dan sepi, seperti itulah konsekuensi yang harus kamu jalani. Hampa dan kesepian harus kamu lewati fase ini. Setelah kamu melewati fase ini, kamu akan berubah menjadi seseorang yang benar-benar paham, benar-benar mengerti situasi orang lain, benar-benar paham apa sih sebenarnya yang kamu butuhkan, seperti apa yang harus ada di samping kamu, dan kamu harus menjadi seperti apa untuk orang lain. Di sini ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles di sini juga melambangkan banyaknya keberlimpahan yang ada di sekitar kamu. Tapi kuncinya lagi, kamu harus benar-benar memahami orang lain. Kamu benar-benar harus juga melayani orang lain, tidak hanya dilayani seperti yang saya katakan tadi. Seven of
Five of Wands di sini ceritakan banyaknya perjuangan, banyaknya kerja keras yang harus kamu lewati, banyaknya persaingan yang harus kamu jalani. Tapi ya selama beberapa bulan atau beberapa tahun masih harus kamu bekerja keras, masih harus banyak yang kamu selesaikan, banyak teka-teki yang belum kamu pecahkan. Kamu masih mumet dengan pemikiran kamu masih mumet dengan cara kamu berpikir yang lama, tanpa kamu mereview ulang bagaimana isi kepala kamu, tanpa kamu tidak mendengarkan. Kamu tidak pernah mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kamu yang bisa memberikan kamu nasihat. Itu tadi karena kamu terlalu sibuk dengan cita-cita kamu terlalu sibuk ingin mencari seseorang yang bisa melayani kamu, tapi kamu tidak ingin melayani orang lain. Nah, di sini kita ambil oracle-nya, ada new beginning. Nah, di sini ada new beginning. A new adventure waits. Embrace it and live your dream passionately. Di sini new beginning seperti yang saya ceritakan tadi, kamu harus mendesain ulang pola berpikir kamu harus mendesain ulang hidup kamu seperti yang saya ceritakan tadi, tidak hanya sekedar pengen dilayani, tapi kamu juga harus melayani orang lain. Jadikan itu sebuah tantangan baru. Petualangan baru sedang menantimu di luar sana. Ketika kamu sudah melewati fase kesepian, kehampaan, melewati fase kerja keras, melewati fase-fase bagaimana kamu memaksa diri kamu untuk memahami orang lain, memaksa diri kamu untuk memahami diri kamu akan melihat banyak keajaiban dan keberlimpahan yang sedang menunggu di hadapan kamu. Jadikan ini sebuah petualangan yang memang benar-benar berarti buat hidup kamu, paling tidak untuk memanifestasikan seseorang hadir dalam hidup kamu atau mengattract soulmate kamu datang dalam hidup kamu. Your dream is soon to become reality. Mimpi kamu bakalan segera menjadi kenyataan jika kamu berhasil memanifestasikan impian kamu. Percaya pada hati kamu dan ikuti intuisi kamu. Nah, bagaimana cara memanifestasi? Sekali lagi, saya undang kamu ke channel Telegram saya. Oke, jika resonate, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Cancer.